kekuatan Muhammadiyah juga adalah pada kerelawanannya, Bu ya. Ya, Di tengah situasi di mana orang jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja mereka berat tuh menjalankan agama, apalagi untuk berbagi. Bahkan di tengah situasi orang mengambil hak orang lain untuk dirinya sendiri. Nah, itu gimana Muhammadiyah membangun itu? etos keidahan itu yang tertanam ya bagi kita-kita ini, para pimpinan maupun warga. Kan hidup-hidup pilah Muhammadiyah dan jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu jiwa kerelawanan yang sampai saat ini tumbuh. Nah, sejak keedalan sampai sekarang itu kan semua pimpinan Muhammadiyah ini tidak bergaji kan. Tetapi semuanya punya profesi di tempat masing-masing. Nah, sehingga ketika berniat bersedia untuk memimpin Muhammadiyah itu ya memang harus bersedia dengan kerelawanan. Tapi seiring dengan perkembangan organisasi yang bisa mencukupi kehidupannya kan, ya terus pimpinan itu terbantu mobilitasnya sehingga untuk pergi dan lain sebagainya itu organisasi mencukupi kan itu aja. Jadi, nah tetapi semangat kerelawanannya itu di Muhammadiyah itu sebenarnya diajari pimpinan itu juga untuk ya punya kebiasaan berzakat, berinfak, bersedekah, beramal jariah, selain dengan ilmu tapi juga dengan apa yang kita miliki. Kemudian kita bikin sekolah, rumah sakit atau klinik atau balai pelayanan sosial di tempat-tempat yang Muhammadiyah bisa bangun gitu kan. Nah, alhamdulillah ini membuat kita memimpin Muhammadiyah itu menjadi lebih leluasa untuk berkhidmat karena kita bisa organisasi bisa mandiri, tetapi prinsipnya semuanya berkhidmat untuk kemajuan umat, untuk bangsa. Dan bahkan unik di Muhammadiyah ini kan semua yang memimpin itu tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh satu persidangan namanya sidang tanwir di bawah muktamar. Jadi misalkan insya Allah besok kita akan bermuktamar tanggal 18 sampai 20 November di Surakarta. Nah, 1 tahun sebelum ini, Mas, itu ada semacam KPU Muhammadiyah, panitia pemilihan. Yang panitia pemilihan itu kemudian memproses pencalonan oleh sidang tanwir itu. Nah, sidang tanwir itu mewakili wilayah dan daerah yang ya totalnya kira-kira ada sekitar 250 sampai 300 orang. Nah, yang 250-300 orang inilah yang membikin pencalonan, misalkan Mas Husein dicalonkan. Dan siapa saja bisa anggota Muhammadiyah? Nah, semua dicalonkan siapa saja yang menurut anggota itu dipandang. Dan mereka menuliskan calonnya itu berapa saja gitu ya. Nah, nanti masuk ke panitia pemilihan. Nanti oleh panitia pemilihan disortir, misalkan ada 500 nama ya. Ada Haidar Nasir, ada Husein Ja'far, misalkan ada Adam dan seterusnya. Nah, setelah itu ada 500 ini nanti dicek persyaratannya memenuhi apa tidak. Nah, lalu setelah dicek sesuai persyaratan administratif, baru nanti panitia pemilihan itu nanti mengirim belangko kepada saya, kepada Mas Husein, kepada siapapun yang calon untuk mengisi bersedia atau tidak dicalonkan. Nah, taruhlah ada yang bersedia, ada yang tidak. Nah, yang bersedia dan tidak itu nanti masuk juga. Nanti disortir lagi, yang sudah bersedia itu nanti diproses lagi. Dicek lagi, nanti sesuai nggak persyaratannya, yang antara yang tertulis dengan yang faktual. Nah, nanti pas jelang muktamar atau 1 hari sejelang muktamar itu, dari taruhlah terpilihlah 100 orang yang memenuhi syarat. Nah, yang 100 orang itu nanti akan dibawa ke satu sidang tanwir, nanti dipilih sebanyak 39. 39 itu untuk menemukan angka 13 kali 3 nanti. Nah, 39 ini nanti dibawa ke muktamar.
Di muktamar dari 39 calon itu dipilih 13. Nah, untuk jadi bermusyawarah. anggota pimpinan pusat. Ah, Nah, dari 13 itulah yang kemudian memilih satu ketua umum. oke. Nah, setelah terpilih ketua umum di sidang 13 itu, dibawa lagi ke sidang muktamar untuk ditetapkan menjadi ketua umum. Kesimpulannya, ini kan juga semangat penghidmatan, semangat kerelawanan. Oke. Bukan setiap orang mencalonkan diri, Iya. tidak ada itu. Jadi orang dicalonkan oleh Dicalonkan. institusi.